bisa ketemu lagi dengan Usepti. Kita belajar kembali, belajar kuis lagi dengan kuis USP IPA yang keempat. Mudah-mudahan masih tetap semangat meskipun sebentar lagi kita akan berada di penghujung pembelajaran kita. Oke teman-teman, kita akan mulai pembelajarannya ya. Pembahasannya kita akan mulai dari nomor pertama. Ini soal tentang adaptasi. Bentuk adaptasi pohon di bawah ini pada musim kemarau mempertahankan hidupnya. Ya, mempertahankan hidupnya. Di situ terlihat biasanya untuk jenis-jenis pohon-pohon seperti jati, kapuk randu dan lain sebagainya yang meranggas. Ya, tujuannya pada musim kemarau itu pasti akan menggugurkan daunnya sehingga bisa mempertahankan hidupnya. Jadi jawabannya yang betul adalah B, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan terhadap habitatnya. Jadi di sini suaka alam, ciri-cirinya punya keanekaragaman jenis satwa. Berarti di sini jawabannya adalah suaka marga satwa. Kita lihat jawabannya betul. Yang ketiga, kita lihat tabel, ada nama tumbuhan mawar, ya, jati, kaktus, kantong semar, ya, kantong semar dan teratai. Jadi pasangan yang paling tepat, mawar itu punya batang yang berduri, bukan daun yang berbentuk duri. Jati menggugurkan daunnya. Kaktus itu daunnya yang berbentuk duri. Kantong semar ini memakan serangga. Teratai daunnya tipis dan lebar. Dari keempat pilihannya, jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Oke, lanjut ya teman-teman ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar seorang ibu yang sedang membuang sampah dengan anaknya, ya. Berarti kalau membuang sampah secara sembarangan di aliran sungai, maka dapat mengakibatkan aliran sungai tidak lancar dan berakibat banjir. Coba kita lihat jawabannya, betul ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor berikutnya. Bacalah teks berikut. Pak Hasan seorang petani yang rajin. Setiap hari ia menyemprot tanaman padinya menggunakan pestisida. Ketika menyemprot tanaman padi, ia tidak segan menggunakan pestisida dalam jumlah banyak dan tanpa takaran. Ia berharap agar tanaman padinya terbebas dari segala jenis hama tanaman. Dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan Pak Hasan, ya, dampaknya yang mungkin terjadi adalah B. Kandungan zat kimia pada tanaman padi semakin tinggi. Ya, kita lihat jawabannya betul. Lanjut ke nomor berikutnya. Aryo jatuh dari sepeda, kakinya terluka dan banyak mengeluarkan darah, tapi darah yang keluar tidak mau berhenti dan terus mengalir. Penyakit yang diderita Aryo adalah hemofilia. Jadi darahnya sukar untuk membeku. Kalau asma saluran pernafasan, anemia, kekurangan darah merah, TBC, infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar pohon pisang dengan anaknya. Tumbuhan yang dapat berkembang biak, ya, dengan cara yang sama seperti tumbuhan pada gambar adalah, kalau yang berkembang biak dengan tunas, berarti jawabannya yang paling tepat adalah bambu dan tebu, ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Berikut ini adalah ciri-ciri tahap perkembangan manusia pada masa pubertas. Pada masa pubertas, ya, masa remaja, antara laki-laki dan perempuan berbeda ciri-cirinya. Jadi untuk yang perempuan ciri-cirinya ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. 2, 4, dan 5, ya. 2 suara melengking, 4 pinggul melebar, 5 menstruasi. Oke ya, ini ya C jawabannya, 2, 4, dan 5.
Lanjut, perhatikan gambar daur hidup hewan berikut. Ini adalah metamorfosis belalang. Belalang adalah metamorfosisnya tidak sempurna, jadi yang tidak sempurna ya yang sama metamorfosisnya seperti gambar siklus tersebut adalah jangkrik dan kecoa. Oke, lanjut berikutnya ya. Pasangan yang tepat antara nama sendi dan arah geraknya adalah ya. Pasangan yang tepat antara arah sendi dan geraknya adalah 4C ya, sendi engsel itu ke satu arah, sendi engsel ada di siku, ada di pergelangan kaki dan ada di bagian lutut. Kemudian 2A, sendi pelana itu antara ibu jari dengan keempat jari lainnya, itu gerakannya dua arah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 4C 2A. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Berikut ini pasangan yang tepat antara wujud benda dengan sifatnya ya. Wujud benda dengan sifatnya. Yang betul adalah ya, benda cair wujudnya berubah ya karena mengikuti bentuk atau wadahnya, tetapi volumenya selalu tetap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini. Ya, cair. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Aminah memasukkan es ke dalam gelas. Beberapa menit kemudian, ternyata dinding gelas bermunculan titik-titik air. Semakin lama titik-titik air tersebut bertambah banyak. Peristiwa yang terjadi yang sama dengan peristiwa Aminah memasukkan es ke dalam gelas adalah apa ya? A. Titik-titik air di permukaan dedaunan pada pagi hari atau yang kita sebut sebagai embun ya. Soal berikutnya ya. Ini jawabannya. Soal berikutnya kita lihat pernyataan berikut yang merupakan hubungan antara sifat bahan dengan kegunaannya ya. Sifat bahannya, kegunaannya. Nilon bersifat menyerap keringat, salah ya, tidak menyerap keringat, panas kalau pakai kain nilon. Kaca bersifat keras untuk meredam getaran mesin, salah, tidak ada mesin pakai kaca ya. Karet bersifat elastis untuk membuat alas sepatu olahraga, betul. Nek sepatumu nggak pakai alas dari karet kaku ya, kayak robot. Plastik bersifat keras untuk membuat knalpot, ya hancur, akan lonyot bahasa Jawanya ya. Iya. Oke, jadi jawabannya karet bersifat elastis untuk membuat alas sepatu olahraga ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Pasangan yang tepat pada proses ya. Pasangan yang tepat pada proses atau peristiwa perubahan wujud di atas adalah kita lihat ya, menguap ruang kelas disemprot pengharum ruangan terasa segar, betul. Mencair ibu meletakkan kamper, salah, kalau meletakkan kamper itu menyublim. Menyublim pembatik membuat motif batik dengan canting dan malam, itu mencair. Membeku adik meletakkan es krim di ruang terbuka, mencair. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan tabel berikut ya. Ini lupa Septi nggak ngasih pertanyaan di bawahnya, tapi insya Allah kalian bisa memasangkan ya antara nama alat, bahan, sifat bahan dan pemilihan bahan ya. Maka jawaban yang paling tepat sifat bahannya adalah 2APY, 2 wajan terbuat dari bahan aluminium. Sifat bahannya sebagai konduktor atau penghantar panas yang baik. Pemilihan bahannya menghantarkan panas. Jadi jawabannya ya 2APY. Nelayan melaut menggunakan perahu layar, memanfaatkan energi alternatif berupa, ini gampang banget soalnya ya. Ini memanfaatkan energi alternatif berupa angin. Lanjut, perubahan bentuk energi listrik yang terjadi pada penggunaan setrika listrik, ini juga mudah, soalnya mudah. Energi listrik menjadi energi panas ya. Lanjut, perhatikan pernyataan berikut. Adik bermain plastisin. Yang pertama, 2 Aisyah membuat teko dari tanah liat. 3 ayah mendorong mobil. 4 adik melempar bola. Pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda.
Ya, jadi yang mengubah bentuk benda yaitu nomor 1 dan nomor 2. Oke, lanjut. Pemanfaatan sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pemanfaatan sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan karpet di studio musik untuk memperbesar gaung. Gaung itu pemantulan bunyi yang merusak bunyi aslinya. Kalau dipasang kok masih memperbesar berarti sama saja tidak diredam ya. Bukan A. Gedung pertemuan menggunakan lapisan kaca. Kaca tidak bisa untuk meredam suara ya. Kemudian melepaskan knalpot pada mobil agar suara menjadi lebih senyap, salah. Kalau dilepas knalpotnya malah tambah keras suaranya ya. Menggunakan stetoskop ya. Menggunakan stetoskop untuk mendengarkan detak jantung, ini yang betul ya. Jawabannya adalah menggunakan stetoskop. Lanjut soal berikutnya. Seorang pedagang memasang cermin ya di toko swalayannya, tujuannya untuk mengawasi dan mencegah pencurian barang dagangan. Sifat cahaya yang dimanfaatkan oleh pedagang yaitu dapat dipantulkan. Coba kita lihat jawabannya. Oke, betul semuanya ya. Demikian pembahasan dari USEPTI ya. Semoga bermanfaat, kalian lebih mantap menghadapi USP tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.